Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 3. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati, Bapak bagian tata usaha, Bapak-bapak Kabid, seterusnya kepada Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja yang hadir pada pagi hari ini. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sebagai tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini Allah izinkan kita duduk bersama-sama di dalam masjid yang kita cinta ini, dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kehidupan yang sampai hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bisa menghirup udara yang segar, melihat alam yang luas, menikmati kehidupan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tertinggi sekali adalah nikmat iman. Dengan panggilan iman itulah kita hadir di masjid pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada Rasulullah, InsyaAllah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bak kata orang Minang pagi ku ambo ndak adu alang si ponggok jadi alang. Sebenarnya memberikan atau katakanlah sebagai penanggung jawab Jumat berkah pada pagi hari ini adalah di bidang urais. Tapi mungkin karena sesuatu hal barangkali bapak-bapak kita atau katakanlah di bidang urais tidak bisa melaksanakan pada pagi hari ini. Makanya daripada kosong istilahnya bapak dan ibu-ibu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan judul ceramah kita, yaitunya amalan yang paling utama. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat illalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah beramal soleh. Kalau kita berbicara tentang masalah amal soleh, itu sungguh banyak, luar biasa banyak, luas cakupannya. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan asalkan niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kecil amal ibadah itu kita lakukan, nilainya adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada kecuali kita mengerjakan dengan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ikhlas dan ada kata mukhlis. Kalau mukhlis itu biasanya nama orang.
Jadi kalau ada orang yang bernama mukhlis, supaya relevan dengan perbuatannya itu adalah ikhlas. Perbuatannya ikhlas, orangnya mukhlis. Apa yang dikatakan ikhlas? Tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang terpaksa. Tapi betul-betul dari hati nurani kita mengerjakan. Itulah yang ikhlas. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, amal ibadah atau amal soleh, bila kita melakukannya pasti akan berikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya pahala. Maka pada kesempatan ini ada 3 amalan yang paling utama yang barangkali bisa untuk kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama adalah wa yuqimunas shalah, atau dalam bahasa lain qama yaqumu kum aqimis shalah. Amalan yang paling utama itu kata Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang selalu mendirikan salat. Ambo yakin Bapak dan Ibu setiap waktu kita salat. Tapi salat kita ini apakah termasuk sudah mendirikan atau hanya sekedar mengerjakan? Karena kata-kata salat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan kata qama, dirikan. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, bukan kerjakan salat. Yang disuruh kerjakan itu atau wa'amilus shalihat, kerjakanlah amal saleh, itu yang ada dalam Al-Qur'an. Maknanya apa? Orang-orang yang mendirikan salat dengan orang yang mengerjakan salat ada bedanya. Mari kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mendirikan salat atau hanya sebatas mengerjakan salat? Sebab orang-orang yang betul-betul mendirikan salat itu akan ada pengaruhnya. Ada semacam filter di dalam dirinya untuk mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau samusario datanya sawah jumpa matang, itu belum mendirikan salat kita. Apa maknanya? Salat kita kerjakan sementara dosa-dosa masih kita kerjakan. Itu belum ada pengaruh salat di dalam kehidupan. Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman berusaha dengan semampu kita, dengan semaksimal mungkin supaya kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Jadi kata-kata salat itu memang adalah ibadah yang sangat istimewa. Coba lihat dalam Al-Quran hanya kata salat saja yang dimulai dengan kata qama, wa yuqimunas shalah, dirikan salat. Sedangkan amal ibadah yang lainnya adalah minta untuk dikerjakan, tunaikan zakat, ya, keluarkan zakat, tunaikan ibadah haji. Ya, itu adalah perintah untuk mengerjakan. Tetapi kalau ibadah salat adalah untuk didirikan, bukan untuk dikerjakan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran sungguh banyak kata-kata salat ini. Begitu kita buka surah Al-Baqarah, sudah ketemu kata salat. Maka di dalam hidup kita ini barangkali tidak ada kita yang tidak tahu apa hukumnya salat itu. Hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu apa itu fardu ain. Perlu untuk kita ulang-ulang Bapak dan Ibu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban pribadi. Kalau kita hendak mendirikan salat, kita sendiri yang nanggung resikonya, bukan orang lain. Tetapi kalau fardu kifayah, ada saya 2 orang atau 3 orang yang melakukan, sudah terlepas orang banyak daripada dosanya. Itulah namanya penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal satu kampung, ada saja 3 orang yang mengarajokan. Itulah terlepas kewajiban orang lain pada terlepas orang lain pada dosanya. Tapi kalau tidak ada yang mengarajokan, seluruh sekampung itu berdosa. Itulah istilah kita Bapak dan Ibu.
Maka sholat itu sudah ditentukan. Kapan waktunya, berapa rakaatnya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Di samping ada kewajiban yang dilakukan, yang diwajibkan kepada kita, salat pun itu ada diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya jamak, ada namanya khasar. Bila seseorang di dalam perjalanan boleh menjamak dan boleh mengkhasar. Tetapi bagi orang yang bermukim itu tidak boleh melakukannya. Jadi istilahnya di dalam hidup kita ke Bapak dan Ibu, tidak ada istilah tidak salat. Dalam keadaan apapun juga. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah ketika berdiri. Jadi kalau sanggup kita salat, tagak kita salat. Nak ngeretik kaki awak, silahkan berdiri salat. Oh, muda talul, lama tagak ada ustaz yang mula tua, mengeretik kaki go. Silahkan duduk. Wa qu'udan, maq'adun bangku bahasa Arabnya. Karena gunoyo bangku tampek duduk. Jadi kalau orang tak taluk tagak, silahkan duduk salat. Sebab apa bisa? Ada orang yang patah kakinya kedua-duanya, ingin jo salat, baca ronya mau jua kakinya ke mungko. Boleh. Ada kaki yang tidak bisa dilipendek dalam lantaran tempurung lutut kau sakit, silakan mau jua boleh. Bahkan kita lihat ada orang yang salat di atas kursi. Tak sanggup duduk lama, melipet kaki dan segala macam, duduk di atas kursi. Bapak-bapak kita yang salat Jumat banyak yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau si anda nak taluk jua duduk lama, mungkin paniang, pusiang dan segala macamnya, silahkan dalam wajunubihim. Dalam keadaan berbaring. Ada orang menerjemahkan sedang lalu. Orang sedang lalu dan salat namanya dah. Cuba orang sedang lalu tu diangkat ke WC, tak tahunya dah. Tu orang lalu. Tapi bukan tidur. Tak lalu bahasa awaknya dah. Tapi dalam keadaan berbaring, merebahkan diri. Ada posisi mana lentang, ada posisi mereng bahasa awaknya, silakan. Jadi dalam keadaan apapunnya, sakit kita pun, kalau tidak sanggup karena air, tidak bisa pada nama karena air Ustaz, boleh bertayamum. Ada kemudahan diberikan Allah kepada kita. Kau kadang-kadang salim Moses ketik awak pelinsah saya solat tinggal. Terlalu mudah kita meninggalkan ibadah solat. Maka amalan yang paling utama itu bahkan nanti di akhirat kata Allah, yang pertama sekali dihisab itu adalah ibadah solat, bukan ibadah yang lain. Alaban awak bangun misalnya mensaji agak 3 buah dari dunia, kau pribadi membiayainya, tapi tidak salat, tidak akan menjamin dia sebagai penduduk surga. Jadi ini yang pertama Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian yang kedua, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kata-kata jihad itu maknanya banyak. Ada berjihad dengan jiwa, ada berjihad dengan harta, dan bahkan ada berjihad dengan doa. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah lewat. Di bulan Rabiul Akhir itu kalau kita lihat apa peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika beliau berada di kota Madinah, beliau mengusir orang-orang Bani Nadir. Dalam tanda kutip adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ketika itu diusir oleh Rasulullah. Dan kalau sekarang orang-orang Yahudi yang mengusir orang-orang Muslim yang ada di kota Palestina. Jadi berjihad itu banyak cara. Ada orang yang berjihad dengan badannya, pergi ke sana menghadapi orang-orang Yahudi, ada. Nyusang aja paidat, ya. Datang ke situ memang betul-betul niat ikhlas karena Allah. Kalau dia mati, berniat sudah mati syahid. Berjihad di jalan Allah. Ada orang yang berjihad dengan harta. Kemarin kita lihat melalui YouTube, sudah banyak bantuan-bantuan bangsa Indonesia yang sudah memasuki kota Gaza.
membawa bantuan orang-orang muslim dari Indonesia. Apakah berbentuk pakaian, makanan, dan segala macamnya. Mereka berjihad dengan harta. Bahkan jihad yang terkecil itu apa? Berjihadlah dengan doa. Juara tu kita tidak sanggup, pai ke situ tidak sanggup. Dengan apa kita lakukan? Berdoalah kepada Allah. Zalika adhaful iman. Itu jihad yang paling lemah, yang paling kecil. Di dalam Islam diajarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa fi qalbihi dzalika adhaful iman. Bila kamu melihat satu kemungkaran, kata Rasulullah, robahlah dengan tangan. Yadun. Tangan bermakna boleh dengan tangan yang kita lihat, boleh dengan kekuasaan. Tidak sanggup je tangan dengan kekuasaan, boleh dengan lisan, maksudnya dengan harta. Barangkali bapak dan ibu-ibu kita barangkali pernah menyumbang untuk Palestina dan segala macamnya, berupa uang dan segala macamnya. Itu sudah kita lakukan, berjihad jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah berjihadlah dengan doa. Setiap kita salat bermohon ampunlah. Di samping bermohon ampun, berdoa. Mudah-mudahan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Saudara-saudara kita yang sana ditindas di Palestina oleh orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad yang paling kecil. Orang-orang yang tidak mampu berjihad, yang tidak mau berjihad, itulah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di dalam ayat ini Allah menyuruh, memerintahkan kepada kita, baiklah kita kepada orang tua kita, baik dia waktu masih hidup maupun dikala dia sudah meninggalkan dunia ini. Kalaulah kita kana bapa dan ibu jasa orang tua awak, tidak pernah tabalih dalam hidup awak. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Mereka itu menyapi kita selama 2 tahun sebelum lahir ke atas dunia. Mengandung selama 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang. Kama saja dibawa, tidak pernah ditinggal di rumah. Kalau orang di kota kau, alhamdulillah masih data jalan dan ditampuh. Tapi kalau orang di desa-desa, di kampung-kampung, kadang-kadang kata bukit di dakian juga paru kadang tu. Cubalah cari di kampung-kampung kalau percaya bapak dan ibu. Sedang hamil mendaki bukit. Kenapa? Ya mencari harta. Mencari kebutuhan. Kadang ke sawah. Yang pada dasarnya perempuan itu diciptakan Allah ada lemah. Adu baban bertambah lemah. Wahnan ala wahnin. Tak tantu hari hujan je panih ditampuh. Demi anak yang ada dalam kandungan. Selama dalam kandungan Allah lihatkan kekuasaannya. Ada dalam surah Al-Alaq dikatakan khalaqal insana min alaqah. Alaqah sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Itu alaqah namanya. Diproses oleh Allah ketika berumur 3 bulan 10 hari. Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semenjak itu sudah ada namanya alam kehidupan dalam perut seorang ibu. Maka di dalam surah Al-Fatihah kita temukan ada kata-kata Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Rabbi dalam tafsir ada 3 pengertiannya. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan.
Dari adoh menjadi adoh. Allah ciptakan. Selama 9 bulan kita berada dalam kandungan seorang ibu yang bergenangan air yang tidak ada cahaya. Masuk pada tafsir yang kita katakan Rabbi Allah yang memelihara. Tidak ada lampu, tidak ada senter, tidak ada sinar, tapi manusia bisa hidup di dalamnya. Siapa yang memelihara? Allah. Kadang-kadang terguncang-guncang di onda, dan bayi tadi tetap tenang di dalam perut seorang ibu. Allah yang memelihara. Kemudian Rabbi yang ketiga, tarbiyah. Allah yang mendidik manusia. Pendidikan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap anak yang lahir itu yang pertama diperdengarkan adalah kalaunya seorang laki-laki azankan mereka, kalau dia seorang perempuan iqamahkan mereka. Supaya apa Bapak dan Ibu? Kalimat yang pertama yang dia dengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ndak dangdutnya udah ngai doh, ndak lagu Minangnya udah ngai doh, tapi adalah kalimat itu. Kan kita cari Bapak dan Ibu di rumah-rumah sakit, itu ada yang spesialis tukang azangan daripada jenazah, maksudnya bayi yang akan lahir ini. Kalau ndak sanggup ayahnya mengazankan nyo adoyo kok. Anaknya lah ayahnya ndak pandai mazan anaknya surang loh. Banyak tuh. Anaknya surang lah, ya ayahnya sini tak pandai mazan, bagus tak pandai ayahnya tak sayang. Bagus tak sembahyang ayah anak lah ya. Nah, itulah akibatnya. Makanya sebelum menikah, kan itu diberikan namanya, kata orang ada namanya screening, ada namanya bimbingan dan penyuluhan. Kalau penyuluh agama itulah makanannya tu. Sebelumnya ke menikah ditanya dulu, le tahu rukun salat? Banyak geliang daripada orang gua. Rukun salat ndak tahu, rukun puasa ndak tahu, macam syahadah kadang-kadang ndak luri. Saduk ke saduk saya. Asaduk, apa dah asaduk? Ndak lulus membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kata orangnya saduk Allah je baru. Itu nanti calon seorang ayah, maka anak yang akan lahir dia tidak bisa azankan. Maka pada para mahasiswa yang hadir, perlu ada semacam ilmu. Masuk sekata, perlu ada bimbingan dan penyuluhan. Ambo masih ingat lewat YouTube pernah mau tonton di Sumatera Barat ini, di tingkat SLTA memang didemonstrasikan. Ba'acara meminang, ba'acara seorang ayah menikahkan anaknya sebelum dia menikah, apa yang harus dia lakukan, divideokan. Bagus itu, supaya nanti begitu dia menikah dia tidak takajui dah. Ada ilmu yang dia bawa. Kan amat ganjil rasanya awak orang Islam ditanya rukun Islam dah dapat, rukun iman dah dapat, rukun salat dah dapat, lapis je sadonyo. Beko akan membentuk rumah tangga namanya babini. Babini itu magi baban istilahnya. Maka orang Minang dulu, yo ke babini yang yo. Lah siap, le dak dibakar daging sewakan anak orang ko kasih. Le tahu wak kasih tak do, ndak tahu yo kasih dah. Pasir bahasa Indonesianya. Angka babini gua. Bakang lagi buku anak orang makan, yo kasih saja. Artinya apa? Sudah ada beban. Dari satu menjadi dua, yang pada awalnya orang tuanya dua orang, bertambah 2 orang lagi menjadi 4. Maka dalam hal ini tarbiyah, pendidikan terhadap seorang anak perlu. Begitu orang tua sudah melahirkan kita sudah disapi selama 2 tahun, adonan panuh, adonan indah, kadang-kadang adonan labih. Ada nak lebih 2 tahun bagi menetek ibunya. Ada. Berapa penderitaan seorang ibu. Makanya kalau ada kita yang mengatakan saya sudah membalas jasa kepada seorang ibu, tidak akan pernah terbalaskan jasa seorang ibu. Jadi ayah mencari nafkah, ibu sebagai kepala rumah tangga di rumah
Itu tanggung jawabnya adalah dunia dan akhirat. Maka sekali-kali kita dalam hidup ini jangan pernah menyakiti hati orang tua. Kalau orang tua lah talukoi hatinya, tu narakola menjadi jile istilah itu. Maka selagi orang tua masih hidup, berbaktilah terhadap dua orang ibu bapa. Kadang-kadang orang tua, yang namanya orang tua kok penyakit lah banyak. Lah batuk-batuk dan segala macamnya. Ko awak baru berminantu. Kadang-kadang malu dek menantu bekolah tak ada mentu di belakang leh. Yang biasanya kamar dia muko, akilah tak ada dekat dapur leh. Tak boleh seperti itu. Muliakan orang tua kita. Orang tua kita adalah yang membesarkan kita. Dari tidak tahu awak menjadi tahu. Dari tidak ada awak, ya, dari kecil kita, barangkali bapak dan ibu pengalaman juga. Ba'a resiko membesarkan seorang anak. Kadang-kadang mungkin maaf. Sedang makan awak anak manangi, anak buang air gadang dan buang ketek, tinggal nasi dulu itu di kerajaan dulu. Kadang-kadang lah tamak kalau seketek. Ya bu? Indah? Indah cuma doh. Dalam arti kata apa? Ditinggalkan itu dulu, makan baru kita membersihkan seorang anak. Kan seperti itu. Jadi bapak dan ibu-ibu, barangkali inilah 3 saja yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, selalulah dirikan sholat. Yang kedua, mari kita berjihad di jalan Allah. Baik dengan harta maupun dengan jiwa. Atau sedikit-sedikit ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berbuat baiklah terhadap dua orang ibu bapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggal dalam penyampaian. Kok talan tuang deka naik, talangga deka turun. Capek tangan tajambon, capek kaki talangkakan, capek mulut takatukan. Tersinggung perasaan ibu-ibu coba bapak, Ambo terlebih dulu mohon maaf. Lai dimaafkan bapak dan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz. Dengan waktu yang singkat beliau bisa memberikan, ya, dengan mendadak beliau bisa memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi amal, menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan jumlah infak kita hari ini yaitu 183.000. Jazakallahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi untuk Jumat besok akan pelaksana Jumat berkah yaitu dari bidang pendidikan madrasah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.